Bayangkan sebuah peradaban yang begitu tua, sehingga bagi orang Romawi kuno sekalipun, mereka sudah dianggap sebagai sejarah purba. Bayangkan, sebuah kerajaan yang berdiri tegak selama 3000 tahun. 3 milenium, ketika sebagian besar manusia masih hidup di gubak-gubak lumpur, mereka telah membelah batu, membangun gunung buatan manusia, dan memetakan bintang-bintang. Mereka menaklukkan gurun, menjinakkan sungai Nil, dan menyembah roja-roja mereka sebagai dewa yang hidup di bumi Mesir kuno. Sebuah nama yang identik dengan keabadian. Emas, piramida, mumi, dan Firaun yang tak terkalahkan. Rasanya mustahil membayangkan bahwa raksasa ini bisa jatuh. Mereka memiliki segalanya. Kekayaan alam yang tak terbatas, perlindungan gurun yang mematikan bagi musuh, dan sistem birokrasi yang canggih. Namun, tidak ada yang abadi di bawah matahari. Bahkan, tanah para dewa ini pun memiliki titik akhir. Hari ini, kita tidak akan membicarakan bagaimana mereka membangun piramida. Kita akan membicarakan sesuatu yang jauh lebih tragis dan jarang dibahas. Bagaimana semuanya berakhir. Bukan dengan satu ledakan besar, bukan dalam satu malam, tapi sebuah kematian yang lambat, menyakitkan, dan penuh dengan pengkhianatan, invasi, serta perubahan iklim yang tak terelakkan. Siapkan diri Anda. Mari kita putar kembali waktu ke detik-detik terakhir. Nafas Mesir kuno. Untuk memahami kejatuhan, kita harus melihat puncaknya. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Firaun, Ramses II Mesir adalah adik kuasa dunia. Tidak ada yang berani menatap mata Mesir tanpa menunduk. Tapi, benih kehancuran seringkali ditanam di masa kejayaan. Masalah pertama bukan datang dari musuh yang membawa pedang, melainkan dari mereka yang memegang pena dan dupa, para pendeta. Amen. Di Mesir, kuil bukan hanya tempat berdoa. Kuil adalah bank, lumbung padi, dan pusat tanah. Para Firaun, dalam upaya mereka membeli tempat di surga, terus-menerus menghibahkan tanah bebas pajak kepada para pendeta. Generasi demi generasi berlalu, dan tiba-tiba, para pendeta ini menjadi lebih kaya daripada raja itu sendiri. Bayangkan sebuah negara di dalam negara, saat Firaun di utara di Delta Nil memberi perintah, para pendeta di selatan di Thebes hanya mengangguk sopan, tapi melakukan apa yang mereka mau. Otoritas Firaun, yang dulunya dianggap titisan dewa Horus, mulai luntur. Rakyat mulai bingung, siapa sebenarnya yang berkuasa? Raja di istana atau pendeta di kuil? Ketika persatuan internal ini retak, dunia luar mulai mencium bau darah. Dan dunia luar, di tahun 1177 sebelum Masehi, sedang dalam kondisi mengerikan. Sejarah mencatat periode ini sebagai runtuhnya zaman perunggu. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Dalam waktu singkat, peradaban-peradaban besar di sekitar Laut Tengah Hittite, Mycenaean, Canaan runtuh dan terbakar menjadi abu. Penyebabnya, sekelompok penjajah misterius yang hanya dikenal sebagai bangsa laut atau The Sea Peoples. Mereka datang seperti belalang, membakar kota, membunuh penduduk, dan menghancurkan perdagangan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, sampai mereka tiba di pintu gerbang Mesir. Firaun Ramses III adalah pahlawan besar terakhir Mesir. Ia memimpin pasukannya ke pantai, menghujani kapal-kapal bangsa laut dengan ribuan anak panah sebelum mereka sempat mendarat. Darah memerahkan muara sungai Nil. Mesir menang. Mesir selamat. Tapi, kemenangan itu adalah kemenangan Pyrrhic. Kemenangan yang harganya terlalu mahal. Kas negara kosong untuk membiayai perang. Rute perdagangan internasional hancur total karena tetangga-tetangga Mesir sudah musnah. Tanpa perdagangan, tidak ada pemasukan. Tanpa pemasukan, Firaun tidak bisa memberi makan para pekerja. Dan terjadilah sesuatu yang tak terbayangkan. Pemogokan kerja pertama yang tercatat dalam sejarah manusia. Para pembuat makam raja berteriak, "Kami lapar. Berikan kami gandum kami." Mesir yang perkasa kini bangkrut dan kelaparan. Selama ribuan tahun,
Mesir dilindungi oleh gurun yang luas, tapi teknologi perang berkembang. Gurun tidak lagi menjadi penghalang bagi mesin perang baru yang muncul dari timur. Kekaisaran Assyria, dan kemudian Persia. Mesir yang kini lemah dan terpecah belah bukan lagi predator, mereka adalah mangsa. Ketika rakyat biasa berani berteriak pada Firaun karena lapar, Anda tahu bahwa aura keilahian itu telah hilang. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Assyria menyerbu. Mereka tidak seperti musuh sebelumnya. Mereka brutal. Raja Assyria, Esarhaddon, dan Ashurbanipal menjarah kota suci Thebes. Kuil-kuil dijarah, patang-patang emas dilelehkan, dan oblis dicuri. Ini adalah trauma psikologis yang mendalam bagi rakyat Mesir. Bagaimana mungkin Dewa Amen membiarkan Rumania dijarah oleh orang asing? Apakah dewa telah meninggalkan mereka? Mesir sempat merdeka sebentar, namun kemudian datanglah Persia. Raja Kambises II dari Persia menaklukkan Mesir dengan strategi yang licik menurut legenda. Ia menyuruh prajuritnya membawa kucing hewan suci bagi orang Mesir di garis depan, sehingga pemanah Mesir takut menembak. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda itu, faktanya jelas, Mesir telah menjadi provinsi. Firaun bukan lagi orang Mesir asli, mereka adalah boneka yang dikendalikan dari jauh. Identitas bangsa ini mulai terkikis, tapi pukulan terakhir yang benar-benar mengubah wajah Mesir datang dari seorang pemuda berambut emas dari Yunani. Tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung tiba. Ia tidak datang sebagai penjahat, tapi sebagai pembebas dari kekuasaan Persia. Ia diangkat menjadi Firaun, dan ia mendirikan kota baru di pinggir laut Alexandria. Namun, ini adalah awal dari akhir kebudayaan asli Mesir. Setelah Alexander wafat, jenderalnya, Ptolemeus, mengambil alih Mesir. Dinasti Ptolemeus berkuasa selama 300 tahun. Mereka menjadi Firaun, mereka memakai mahkota Mesir, mereka membangun kuil untuk dewa Mesir. Tapi, jangan salah, mereka adalah orang Yunani. Selama 3 abad, elit penguasa di Alexandria berbicara bahasa Yunani, bukan bahasa Mesir. Mereka hidup dengan gaya Yunani. Ibu kota dipindah ke pinggir laut, memunggungi sungai Nil, seolah-olah Mesir kini lebih ingin menjadi bagian dari Mediterania daripada Afrika. Kesenjangan sosial melebar. Di kota, filsuf berdebat tentang matematika. Di desa, petani Mesir asli diperas pajaknya untuk membiayai perang saudara keluarga. Ptolemeus yang tak kunjung usai. Dan di ujung dinasti ini, muncullah sosok yang paling terkenal dari semuanya, Cleopatra VII. Cleopatra adalah satu-satunya penguasa Ptolemeus yang mau belajar bahasa Mesir. Ia mencoba menyatukan kembali jiwa Mesir yang terbelah. Ia cerdas, ia diplomat ulung, dan ia tahu bahwa badai besar sedang datang dari barat. Roma, ia bertaruh segalanya. Ia menggunakan pesonanya, kekayaannya, dan kecerdasannya untuk beraliansi dengan orang terkuat di Roma pertama, Julius Caesar. Kemudian, Mark Antony. Ia ingin Mesir tetap merdeka. Tapi sejarah ditulis oleh pemenang. Dan Cleopatra berada di sisi yang kalah. Tahun 30 sebelum Masehi, Cleopatra bunuh diri. Dengan kematiannya, berakhirlah garis Firaun. Kaisar Agustus dari Roma tidak mau menjadi Firaun. Ia menjadikan Mesir sebagai properti pribadi kaisar. Mesir bukan lagi sebuah negara. Mesir hanyalah lumbung padi raksasa untuk memberi makan rakyat Roma. Emas dikeruk, gandum diangkut, dan patung-patung diangkut ke Italia sebagai hiasan taman. Namun, kematian fisik sebuah negara tidak seburuk kematian jiwanya. Selama bari-badi di bawah kekuasaan Romawi, agama baru masuk. Kristen, kuil-kuil kuno ditutup atau diubah menjadi gereja. Orang-orang berhenti menyembah Osiris dan Isis. Dan yang paling menyedihkan, tulisan mereka, hieroglif, tulisan suci
yang telah merekam sejarah selama 3000 tahun. Sangat rumit dan hanya dipahami oleh para pendeta tinggi. Ketika kuil-kuil ditutup dan pendeta-pendeta tua meninggal tanpa sempat mewariskan ilmunya. Kuncinya pun hilang pada tanggal 24 Agustus tahun 394 Masehi di sebuah pulau kecil bernama Pile. Seorang pendeta mengukir sebuah tulisan hieroglif terakhir di dinding kuil. Ia menulis doa singkat kepada dewa yang sudah dilupakan dunia. Setelah dia meletakkan pahatnya, tidak ada lagi manusia di bumi yang bisa membaca atau menulis hieroglif. Selama 1400 tahun berikutnya, suara Mesir kuno benar-benar bisu. Sejarah mereka menjadi misteri. Piramida mereka menjadi tumpukan batu bisu, sampai batu Rosetta ditemukan ribuan tahun kemudian. Jadi, apa yang menyebabkan runtuhnya Mesir kuno? Bukan satu hal, tapi akumulasi dari kelelahan sejarah. Perubahan iklim yang membuat Nil tak menentu. Perang saudara yang menguras kas, invasi bangsa asing yang lebih maju secara militer, dan akhirnya, hilangnya kepercayaan rakyat pada dewa-dewa mereka sendiri. Mesir kuno mengajarkan kita satu pelajaran rendah hati, bahwa tidak ada peradaban yang terlalu besar untuk gagal. Tidak ada ekonomi yang terlalu kuat untuk runtuh. Namun, dalam keruntuhannya, mereka mewariskan keabadian yang berbeda. Mereka tidak abadi secara politik, tapi mereka abadi dalam memori manusia. Selama kita masih menatap piramida dan bertanya, bagaimana caranya? Selama itu pula, Mesir kuno masih hidup di dalam imajinasi kita.